Sandra emosi dan juga marah alias tantrum ngelihat Mutiara yang pulang lagi ke rumahnya Kenzo. Halo teman-teman, balik lagi di Dramanesia. Oke, setelah video sebelumnya kita ngebahas Rianti yang akhirnya terpaksa mengizinkan Mutiara tinggal di sana. Di video kali ini kita akan bahas dari point of view-nya Sandra. Seperti biasa ya, kalau teman-teman subscribe channel Dramanesia, Mimin akan nge-breakdown-nya jadi berapa part. Supaya apa? Supaya permasalahannya bisa dibahas satu per satu dan gak tumpang tindih. Karena kalau tumpang tindih nanti berantakan. Dalam satu video ngebahas ini, ngebahas itu tuh bakal gak akan nyambung banget. Dan menurut Mimin sih kurang enak aja. Jadi Mimin bikin satu per satu biar teman-teman pun juga bisa menikmati setiap permasalahannya. Satu video, satu permasalahan, dan satu penyelesaian. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk lagi berfokus untuk point of view dari Sandra. Dan juga masuk ke episode 13 yang bakal tayang di Sabtu sore ini. Oke, ini bener-bener seru banget. Dan yang paling penting kita harus bersyukur, alhamdulillah, karena akhirnya Mutiara setelah luntang-lantung 2 hari, akhirnya bisa kembali punya tempat tinggal dan tinggal lagi dan bertemu lagi dengan Bi Ipa, Aurel, dan Kenzo di rumahnya Pak Aditya. Ini benar-benar luar biasa, senang banget. Ya, ini tuh apa ya, ibarat tuh kayak mungkin doa Mutiara yang diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Mutiara pun juga ya meskipun dijahatin sama Rianti, dijahatin sama Sandra, tetap aja banyak orang-orang yang sayang sama Mutiara, termasuk Kenzo dan juga Aurel. Wah, peran Aurel nih Mimin seneng banget ya, maksudnya benar-benar menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan antara Mutiara kepada Pak Aditya, Mutiara kepada Kenzo, bahkan Mutiara kepada Rianti juga. Ibaratnya Aurel ini adalah orang yang paling depan bersama dengan Kenzo untuk membela Mutiara di depan Rianti kalau sampai Rianti jahat lagi kepada Mutiara. Karena sekarang Mutiara udah tinggal lagi di rumah, maka Rianti pun juga nggak akan bisa lagi marah-marah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke point of view dari Sandra nih teman-teman. Lihat, mengetahui hal kalau pada akhirnya Mutiara pulang ke rumah, Sandra marah, tantrum, dan kesel. Bahkan Kayla pun juga yang melihat hal ini ngerasa aneh. Duh, kenapa sih ini Kak Sandra ribet banget? Emang kenapa kalau Mutiara sampai pulang lagi rumahnya Kenzo? Orang Mutiara kerja di sana. Nah, yang Mimin suka dari karakter Kayla adalah Kayla ini tuh tahu betul teman-teman. Kayla memang suka sama Kenzo, tapi Kayla tahu betul kalau ia tuh nggak layak buat Kenzo. Sehingga ketika Mutiara dekat sama Kenzo di episode malam ini, Kayla pun juga nggak masalah. Cemburu tapi sadar kalau Kenzo hanya menganggap Kayla sebagai adiknya saja dan juga sahabat dan gak lebih dari itu. Nah, ini yang Mimin suka dari Kayla. Kalau Sandra tuh kan udah salah ngotot, Kenzo gak suka pun juga tetap ngotot kan. Nah, ini yang bikin cukup nyebelin dari karakter Sandra itu sendiri. Nah, pada awalnya Sandra ngerasa, what? Apa? Mutiara tinggal lagi di rumah? Masa iya? Apa iya nih? Akhirnya setelah datang, wah bener-bener Sandra pun juga gak bisa berkata-kata karena melihat ubur-ubur nih panggilan akrab dari Sandra kepada Mutiara tuh bener-bener ada lagi di rumah. Tapi balik lagi, Sandra nggak bisa marah. Tetap ada marah-marah ya, cuman karena ada Aurel, ada Pak Aditya, lalu juga ada Kenzo, membuat Sandra pun juga hanya bisa terdiam saja. Sandra pun juga nggak bisa berkata apa-apa. Sandra pun juga bener-bener apa ya, ibaratnya tuh nggak bisa lagi marah-marah banget karena sadar kalau sampai Sandra marah, maka Kenzo bakal balik ngebelain Mutiara dan marah kepada Sandra. Apalagi ya kekuncinya Mutiara di mobil box kemarin kan gara-gara ulahnya Sandra. Karena kan udah tahu semuanya. Kenzo pun juga di sini belum akan mungkin marahin Sandra kecuali hal ekstrim ya. Kenzo cuma lebih ngejagain aja. Cuman bilang sama Kayla kalau nanti Mutiara kenapa-napa kasih tahu. Karena takutnya adalah nanti ketika sampai di rumah tuh diganggu terus-terusan. Apalagi Kenzo pun juga udah mulai tahu ya kalau Binu tuh sering ngeceng-cengin Mutiara. Terus juga Kenzo pun juga udah mulai tahu kalau ya Binu tuh ternyata ya bestian lah sama mamanya dan sering bikin Mutiara tuh sakit hati. Kurang lebih kayak gitu. Jadi udah tahu banget lah. Tapi balik lagi, Sandra bener-bener gak terima. Cuman yang paling ditakutin teman-teman, karena sekarang Mutiara dilindungin banget sama Kenzo dan juga Aurel, terutama juga oleh Pak Aditya ya, meskipun Pak Aditya mah ya kayak cuek-cuek aja gitu ya. Ini bikin Sandra tuh bakal takutnya bikin rencana-rencana di luar Nurul teman-teman. Seperti ntar bayar orang, bayar preman, nyuruh Binunu, nyuruh siapa untuk celakain Mutiara. Misalnya ketika Mutiara lagi belanja ke pasar nih buat masak di rumah sama Bi Ipa atau apapun itu. Ini yang paling ditakutin sebetulnya. Makanya Aurel pun juga minta kepada Mutiara tuh bener-bener untuk jaga diri baik-baik meskipun berada di rumahnya. Nah, jadi ketika momen Aurel
sadar, Kenzo sadar kalau Mutiara mau pulang ke rumah tuh mereka berdua pun juga tahu ya, baik itu Aurel maupun juga Kenzo tahu teman-teman. Kalau misalnya ketika Mutiara sampai ke rumah ini pasti nggak akan menyelesaikan banyak masalah. Intinya ya Mutiara mau pulang tuh karena Aurel aja dan juga karena Kenzo. Jadi ngerti kan teman-teman, pasti bakal tetap diganggu juga sama Rianti nih, apalagi sama Sandra juga. Makanya ya Kenzo sama Aurel mencoba sebisa mungkin untuk menjaga Mutiara supaya Mutiara pun juga nyaman tinggal di sana. Bukan cuma itu aja, tentu teman-teman gak mustahil juga Mutiara ini bisa kabur lagi sebetulnya kalau sampai gangguan dari Sandra dan Rianti ini benar-benar parah banget. Tapi itu tadi, kalau sampai Mutiara kabur lagi keluar rumah, maka Rianti yang bakal kena karmanya dan bakal diusir. Karena kalau Mutiara keluar rumah, Aurel pun juga ikut keluar rumah. Pinter banget ya cara Aurel ini, sehingga mau gak mau kan kayak Rianti terpaksa senyum lah. Terutama Sandra juga, kesel banget. Kelihatan banget cara Sandra untuk menahan emosinya, menahan gregetnya sama ubur-ubur, panggilan sapaan akrab dari Sandra ini yang jahat banget ya manggil ubur-ubur teman-teman. Padahal Mutiara secantik ini ibaratnya. Sandra emang nih karakternya tuh bener-bener pinter banget ya maininnya. Luar biasa, ngeselinnya tuh dapat banget. Nah, pokoknya tuh Sandra tantrum banget teman-teman. Nggak bisa lagi ditahan-tahan, tantrum dan tantrum. Yang mana pada akhirnya ini pun juga membuat Mutiara pun juga jadi senang-senang sendiri teman-teman, karena alhamdulillah ya Allah, ternyata masih banyak yang sayang sama aku. Ada Mas Kenzo, ada Mbak Aurel, dan ya walaupun Mbak Sandra masih ganggu, Bu Rianti masih kayak gitu, tapi alhamdulillah masih ada Mas Kenzo dan juga masih ada Aurel. Sampai sebegitunya loh teman-teman. Ini kan begitu luar biasa ya, maksudnya ketika kita melihat bagaimana sulitnya Mutiara untuk dapetin hatinya Rianti dan juga Sandra yang selalu ibaratnya tuh yang selalu tantrum, selalu marah-marah kepada Mutiara, tapi Mutiara tuh selalu bisa sabar dan selalu bisa melihat ada sisi hikmahnya. Memang ini bakalan bikin ibarat tuh ada banyak senangnya juga, walaupun tentu aja Sandra ini pasti nggak akan tinggal diam teman-teman. Sandra dan Rianti ini pasti bakal bersatu lagi untuk bisa gimana caranya bikin Mutiara tuh nggak betah di rumah. Jadi nanti seolah-olah bikin Mutiara tuh memang pergi karena keinginannya sendiri, bukan karena diusir. Pinter banget emang ya, namanya juga karakter jahat, ada aja teman-teman idenya. Tapi ya udahlah ya, kita jangan terlalu berfokus ke sana. Mimin saranin enjoy aja episode ke-13 ini yang tayang di hari Sabtu ini, Sabtu sore ini. Teman-teman bakal menikmati proses bagaimana Mutiara bertemu Aurel, bertemu sama Kenzo, cara bujuk mereka berdua yang berhasil meyakinkan Mutiara untuk pulang. Mutiara pun juga sampai dan di rumah, masak lagi, Bi Ipa seneng, semua orang seneng, Pak Aditya pun juga akhirnya dapat kopi yang gak hambar lagi. Nikmati aja, alur ceritanya seperti apa. Enjoy teman-teman, the moment buat sore ini yang pasti kalian bakal dibikin happy dengan adegan-adegan Kenzo dan Mutiara yang nanti bakal ada adegan pelukannya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ayo, siapa yang seneng lihat Mutiara yang berhasil bikin Sandra tantrum dan marah karena Mutiara yang tinggal lagi di rumah? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, sampai jumpa lagi. Bye-bye.